Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, masih bersama Bu Guru di sini. Kita masih belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Namun, Ibu harap tidak mengurangi rasa antusias kalian untuk belajar dari rumah. Oke anak-anak? Dan satu lagi, Bu Afni ingatkan, meskipun kalian berada di rumah, tapi jangan lupa ya, protokol kesehatan tetap kita laksanakan dengan baik supaya kita selalu sehat, kita selalu semangat dalam belajar. Yap, kali ini kita akan membahas materi masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Yang akan kalian pelajari adalah penerapan Pancasila. Dalam hal ini kita akan membahas tentang PKN. Yang kedua, kita akan belajar tentang karya seni patung. Nah, kalau yang ini kita akan masuk ke dalam mata pelajaran SBDP. Oke, bisa kita lanjut materinya? Sudah siap ya? Berbicara tentang PKN, kalian pasti akan bertemu dengan simbol dari negara kita Indonesia, yaitu burung Garuda. Perhatikan, di bagian dada burung Garuda ini tertera 5 simbol dari Pancasila. Pasti sudah hafal kan? Ya, Bu Afni ulang lagi ya. Yang pertama, simbol pertama adalah bintang. Simbol kedua adalah rantai. Simbol ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Yang terakhir, simbol kelima adalah padi kapas. Dan tidak ketinggalan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika di kaki kanan dan kaki kiri burung Garuda. Oke, kita kenalan dulu dengan yang namanya Pancasila. Yang pertama, Pancasila merupakan ideologi bangsa, artinya merupakan pandangan hidup bangsa, disebut juga falsafah negara atau dasar negara, yang berarti semua kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh Pancasila. Oke. Berikutnya, 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Ketiga, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah bunyi Pancasila, sila pertama sebelum mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, bunyinya pasti kalian hafal. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Perubahan ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kata Pancasila itu berasal dari Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Kitab Negara Kertagama ini dibuat pada masa Kerajaan Majapahit loh. Berikutnya, butir-butir Pancasila. Oke, seperti yang sudah Bu Afni bahas, butir-butir Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah butir-butir Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Semua tatanan kehidupan masyarakat diatur dalam 5 sila ini. Semuanya akan kita bahas satu persatu, tapi tidak dalam satu pertemuan kali ini, di next time pertemuan berikutnya. Oke? Untuk mapel PKN di KD 3.1 yang akan kita bahas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siap ya? Sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan gambar yang Bu Afni sajikan. Berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita akan membahas tentang agama. Karena sila pertama akan berkaitan dengan perilaku-perilaku manusia yang berkaitan dengan keagamaan. Perhatikan gambar-gambarnya. Ada yang beribadah, ada yang berdoa sebelum makan. Ya. Di sini baca keterangannya. Ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi sila pertama dalam Pancasila. Dalam sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang memiliki agama. Berikutnya, sila ini juga mengatur tentang pedoman hidup masyarakat yang berkaitan dengan agamanya. Oke.
Jadi, dalam sila pertama ini semua yang dibahas adalah yang berkaitan dengan sikap-sikap kita yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Contohnya, yang pertama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ayo, masih ada nggak nih yang temennya lagi beribadah terus kamu gangguin? Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agamanya atau agama kita. Itu nggak boleh kita paksain, gitu ya. Kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama mereka. Yang ketiga, tidak malas dalam melaksanakan ibadah. Apalagi sekarang kalian sudah besar, dalam melaksanakan ibadah itu tidak boleh lagi harus tidak boleh malas, tidak boleh harus disuruh-suruh, tapi atas kesadaran diri sendiri. Yang keempat, tidak membuat gaduh di tempat ibadah. Oh, ini sangat penting. Artinya, kalian harus bisa melakukan menghormati kebutuhan orang lain yang sedang beribadah. Kelima, menciptakan kehidupan yang penuh keagamaan di rumah. Contohnya, ikut sholat berjamaah bersama ayah, kemudian membaca doa sebelum makan, membaca doa sebelum tidur dan bangun tidur, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Kemudian contoh penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya di sini ada persamaan derajat ya, tidak membeda-bedakan manusia yang kaya dan miskin, hitam yang putih, kemudian yang pintar yang bodoh, atau yang lain sebagainya. Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia dari suku, ras, agama, dan warna kulit. Artinya, kita harus bisa membaur dengan mereka yang berasal dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, agama yang berbeda, dan warna kulit. Tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh bermain hanya dengan tetangga yang satu suku, tidak boleh berkumpul hanya dengan teman-teman yang satu agama. Seperti itu contohnya. Kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Maka dari itu, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain karena semua diciptakan sama oleh Tuhan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepas selira. Itu sudah pasti karena eh, mengurangi perselisihan, pertengkaran, kita harus memiliki sikap tenggang rasa pastinya dan tepas selira. Keempat, gemar melakukan kegiatan